Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai teori pemaafan dalam hukuman pemberontakan. Oke. Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan mengenai permasalahan hukuman berkaitan dengan pemberontakan dan juga dijelaskan lebih rinci mengenai sebenarnya bagaimana sih pemberontakan itu. Jadi di dalam bab fi ahkami bughat dijelaskan mengenai sebenarnya bughat itu apa sih? Bughat adalah wahum firaqatu muslimuna mukhalifuna imam. Jadi sekelompok orang muslim yang menentang imam yang adil. Oke. Kita ini bicara teks terlebih dahulu di sini. Nah, sebenarnya bughat itu sendiri lebih mengacu pada suatu perbuatan yang zalim. Suatu perbuatan yang zalim. Dan juga memerangi ataupun menentang pemimpin yang adil. Jadi ketika pemimpin itu sudah adil, maka tindakan tersebut adalah dinamakan dengan bughat gitu. Nah, salah satu unsur dari bughat itu sendiri adalah biasanya mempunyai kekuatan. Yaitu fi mana'ah, jadi mempunyai kekuatan. Dan juga gambarnya adalah semacam ini. Bughat itu lebih pada menyerang dengan kekuatan, memiliki pasukan, memiliki pemimpin yang dipatuhi, dan memiliki panutan juga gitu, sebagai pemimpin mereka. Nah, tujuannya adalah biasanya mengembalikan kepada pemerintahan yang baik menurut mereka. Nah, oleh karena itu pemberontakan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang yang mudah ditaklukkan, maka mereka bukan dinamakan dengan bughat gitu. Fa in kanu afrodan yashalu dhabutuhum falaisu bughat. Yang selanjutnya adalah biasanya memang keluar dari kekuasaan imam yang adil, dan dia memang sengaja melakukan perentangan terhadap pemimpin yang adil. Dan ada kalanya tidak patuh juga, dia biasanya tidak patuh kepada pemimpin. Selanjutnya adalah baik hak atau apa yang menjadi kewajiban mereka, baik itu secara hartanya ataupun secara yang lainnya, maka mereka sebenarnya bisa dikenai hukuman di sini. Nah, akan tapi nanti ada beberapa hal yang bisa melepaskan mereka, ataupun dalam hal ini adalah teori uqubat wa afunya, yaitu ketika bughat itu memiliki alasan yang mendasar, ya ini masih bisa diterima alasannya di sini. Jadi diterangkan di sini ayyakuna lahum ay lil bughati ta'wilu sa'inu ay muhtamilu kama ghabari bid'uni ashabi. Jadi ketika memiliki alasan yang jelas. Selanjutnya ini sebenarnya ditakwilkan juga pada beberapa kejadian yang pernah terjadi di zaman para sahabat, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di zaman Utsman juga semacam itu. Sehingga alasan-alasan ini bisa dijadikan landasan yang kuat gitu, untuk menentang suatu kebenaran gitu. Kemudian bagaimana imam apakah diperbolehkan atau tidak untuk memerangi tindakan pemberontakan itu? Boleh, asalkan dengan beberapa prosedur tentunya. Yang pertama misalnya dia harus mengutus orang terlebih dahulu untuk mengetahui kejelasannya. Kejelasannya itu sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Kejelasan dari tindakan kejahatannya itu seperti apa? Sebelum kita menentukan hukumannya ataupun kita akan melakukan penyerangan atau tidak. Gitu. Jadi harus ada kejelasan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bagaimana ketika mereka memang melakukan atas dasar kezaliman, itu baru boleh diperangi. Kemudian terkait dengan proses pemerangannya itu ketika ada tawanan, maka ternyata tidak boleh dibunuh di sini. Gitu. Bolehnya boleh ditahan. Ataupun misalnya ada tentara yang membunuh pemerintah itu juga tidak boleh dihukum. Gitu. Pengecualian ya itu buat tahanan. Kemudian tidak boleh ada ini juga perampasan harta dari pemberontak itu. Ataupun juga tidak boleh diperangi dengan senjata yang berat gitu ya. Misal dibom habis langsung selesai. Itu juga tidak boleh.
Itu diperbolehkan dengan pengecualian misalnya dalam keadaan darurat, bisa mereka juga melakukan pengeboman. Kemudian juga tidak boleh juga kita langsung itu membunuh mereka. Gitu. Kita harus melakukan itu dengan bertahap. Nah, sebenarnya dasarnya seperti apa sih? Dasarnya dari bughat itu adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW, man naza'a yadahu min tu'ami imami fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Jadi kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan, gitu. Ya intinya semacam itu. Kecuali di sini adalah ataupun dengan adanya argumentasi yang kuat. Kemudian bagaimana juga ketika kita melihat hubungan pemerintahan, keadilan dan juga pemberontakan. Bahwasanya ketika kita melihat itu adalah kita harus melihat dalam segi konsensusnya. Jadi apakah tindakan tersebut ataupun memerangi pemerintah tersebut memang ada kesengajaan dia mengumpulkan kekuatan dan ingin merusak negara tersebut. Jadi maksudnya dia bukan untuk masalah tapi untuk mafsadah. Qaluhu wajibun ala imami qitalu bughat. Kemudian kita juga harus melihat bughat ini ataupun kita menentukan orang yang melakukan bughat ini dengan melihat bahwasanya orang tersebut ingin keluar dari negara atau tujuannya itu mencopot pemimpin, itu ataupun menolak untuk melaksanakan kewajiban dari negara, gitu. Oleh karena itu bisa dibenarkan di sini. Kemudian ini juga menurut pendapat yang kuat ya dari keempat imam mazhab, bahwasanya memang haram hukumnya keluar dari pemerintah yang sah, gitu. Walaupun penguasanya itu zalim, walaupun keluarnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentunya kita tidak melihat ini secara teksnya saja ya. Kita melihat ini, kita bisa melakukan kritik. Zaman sekarang itu banyak sekali usaha-usaha yang bisa dilakukan. Nah, salah satu pemaafannya dalam pemberontakan adalah dengan pentakwilan di sini. Nah, kita dengan pentakwilan itu maksudnya apa? Karena pemberontakan itu kan biasanya mempunyai alasannya. Oleh karena itu kita mempunyai alasan juga di sini. Jadi pentakwilan di sini adalah yang dimaksud adalah keraguan yang membenarkan tindakan mereka. Wal muradu bi ta'wili ay yakuna lahum subhatun tusawwi'u lahum ma hum. Jadi karena adanya keraguan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik, akhirnya dia melakukan tindakan pemberontakan. Nah, ini dibenarkan di sini dalam konteks ini. Nah, akan tapi ini adalah penafsiran di sini ya, sekali lagi itu. Kemudian ada alasan tindakan, yaitu karena orang yang menyimpang tanpa ada alasannya yang benar itu dinamakan pembangkangan, dalam misalnya semacam itu. Kemudian subhat, adanya unsur subhat di situ, adanya unsur ketidakjelasan di situ. Maka itu menurut pendapat Abu Hanifah itu nanti akan diperbolehkan kita membunuh tawanan pada saat itu. Nah, itu kita landasannya semacam. Kemudian ada keadaan darurat dan kita harus toleransi. Sehingga ada ukubatu afu dalam pemberontakan. Menurut mazhab Syafi'i itu bila memiliki argumen kuat maka tidak dengan hukuman. Menurut mazhab Az-Zali pemberontakan tidak boleh dihukum karena disamakan dengan peperangan. Konsepnya adalah semacam itu. Tapi jika terjadi sebelum atau sesudah pemberontakan maka dihukum karena termasuk dalam jarimah di sini. Dan jika saat pemberontakan maka tidak dihukum. Lalu pemberontakan di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang, ya, kita lebih kepada teori sejarahnya ini. Jadi kalau di zaman Rasulullah memerangi kaum musyrikin, dan di zaman sekarang itulah lebih pada kritik. Nah, semacam itu. Jadi pemahaman kita mengenai permasalahan bughat, tentunya kita harus melihat itu secara universal supaya kita tidak tersesat dalam teks bughat itu sendiri. Jadi ketika itu lebih kepada kritik negara, maka itu wajib negara mendekatinya secara persuasif, kemudian mengetahui bagaimana aspirasinya, baru kita memberikan sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemberontakan itu. Kalau memang itu dalam ranah hak dan kewajiban mereka, ataupun hak ataupun kewajiban negara terhadap warga negaranya,
maka tentunya itu dibenarkan dan harus dijalankan. Sekian pada kuliah kita pada sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.